Taskan dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasakan. Kinerja kepala sekolah pengawas sebagai salah satu rangkaian paling pertama di kepala sekolah. Nah, dalam hal ini untuk observasi ini saya berkonsultasi dengan Bapak pengawas. Saya bilang kepada beliau bahwa saya mengambil LHK indikator penilaiannya adalah saya adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi Pak Thomas ada sebagai observer, sebagai pengamat, sementara saya adalah sebagai observi yang diamati. Apa itu komunitas belajar? Pertama, komunitas belajar adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki ketertarikan dan tujuan yang cenderung bersifat akademik. Yang digarisbawahi, yang cenderung bersifat akademik. Kelompok orang membicarakan sesuatu yang cenderung bersifat akademik. Kelompok banyak, bisa kelompok lagi ngumpul main kaple juga kelompok kaple namanya. Nah, apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah yang bersifat akademik itu menurut Judan dan Tabayu. Jadi komunitas belajar itu sesuatu yang jelas dan terukur dan ada target yang kita capai. Ujung-ujungnya pasti satu, apa? Demi berdampak pada hasil belajar tadi. Nah, konsep komunitas belajar dalam kurikulum merdeka. Ya Bapak Ibu, kurikulum merdeka 2004 sudah diterapkan di semua ini. Yang kemarin sempat Project Landing Pak Jaka, Pak P3S, ada kurikulum nasional. Report semua. Aku ya kurikulum merdeka, lagi kurikulum nasional lagi. Maksudnya adalah kurikulum merdeka terhitung 2004-2025 akan menasional. Kok dulu kan ditargetkan Pak Basiran hanya sekolah penggerak, terus hanya di kelas 1 dan kelas 4, nanti katanya 3 dengan 5. Komunitas belajar Bapak Ibu selama ini kita hanya terbatas di KKG, sebulan sekali itu kalau SMP namanya MGP itu pun kalau, tapi komunitas belajar karena di sekolah kita sama-sama ada satu waktu. Bagaimana kolaborasi itu diciptakan dalam sebuah komunitas? Kita tidak masing-masing, kita tidak sendiri-sendiri. Tanggung jawab kita bersama. Itulah yang saya tekankan selama ini di sekolah ini. Apapun itu, dalam sekolah ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang tidak pintar, semua sama. Tidak yang lebih hebat, tidak ada. Semua sama-sama belajar. Selama kita mau. Terus mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Praktik baik di kelas. Wika nih guru dari Mempawah nih kan, udah nih guru Mempawah, benar ya Pak? Pindah di sini, artinya pengetahuan yang sama di Mempawah sana di share di sini. Oh di sana Pak, cara belajarnya begini Pak. Tapi kan berbagi kan? Kapan itu? Dalam sebuah komunitas belajar di sekolah tadi. Terus mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas sehingga berdampak. Nah Bapak Ibu, mengintegrasikan yang didapatkan di mana didapatkan di komunitas kita. Maksudnya komunitas belajar guru di sekolah merupakan sebuah kelompok atau komunitas yang terbentuk di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan para guru dalam proses mengajar. Karena tak zaman mereka itu sekarang kan, tak zaman dah. Ketawakan di Venezuela Pak K3S. Nah, jadi oke, pertukaran pengalaman tuh Bapak Ibu, pertukaran yang baik gitu. Bu, Bapres gimana itu kalau menurut Bapres menghadapi masalah begini? Oh, saya begini Pak, saya begini Pak, bertukar berbagi gitu. Jadi pada itu jangan bilang, ya kalau apa kau nih, macam gitu ya. Artinya apa kita selesai pengalaman dengan kau. Terus peningkatan profesionalisme. Apa tuh? Komunitas belajar guru dapat membantu meningkatkan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Guru-guru dapat mempelajari tren terkini dalam pendidikan. Mempelajari tren terkini dalam pendidikan. Ya kan ada kan? Ada belajar IT-nya pakai gimana caranya itu? Sekarang yang terbaru apa? IT, AI, kan?
artificial intelligence. Artificial intelligence tuh. Orang ada namanya gini, udah mulai baru lagi ini. Ada gitu, macam-macam cek GPT ya, Pak Edi. Bapak Ibu, kolaborasi adalah satu dimensi daripada yang dimensi di profil pelajar Pancasila, kolaborasi, kerjasama. Semua pendidikan tidak bisa kerjakan satu-satu, tidak bisa. Kita harus sama-sama dalam mengerjakan sebuah masalah. Terus pengembangan keterampilan, banyak keterampilan di dalam kurikulum belajar. Salah satu contoh Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kita di sini kita sudah belajar namanya Google Form. Jadi Bu Seri, Bu Sur, insya Allah dan bisa Google Form. Ini ya. Bapak Marasut jangan tanya. Banyak yang Banjir. Luar kepala saya. Banjir. luar kepala. Satu, komunitas belajar dalam sekolah. Siapa anggotanya? Guru, kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama. Terus kedua lagi komunitas belajar antar sekolah. Siapa itu anggotanya? Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dalam satu gugus, dalam satu kabupaten. Seperti contoh KKG, MDMB, K3S, MKG dan komunitas guru penggerak. Ada juga tiga komunitas. Bahkan di budaya namanya komunitas guru inti. Bu Siwayu, Bu Yantiuni salah satunya. Terus komunitas belajar daring, apa itu? Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah belajar bersama dalam platform daring tertentu seperti buat ada grup Facebook, ada WA, ada Telegram dan banyak yang dicapai tadi. Oke, saya kira setiap masuk berarti kan namanya yang belajar. Anak-anak setelah ini, setelah belajar ini, Ibu harapkan kalian bisa mengerti bagaimana caranya membuat ini. Sampaikan itu yang pelajaran itu supaya anak tahu. Berarti kalau kita harus saya capai dalam proses satu kursus pelajaran ini. Terus bagaimana mengetahui bahwa peserta telah belajar? Bagaimana cara memantau pelajaran peserta? Bagaimana perkembangannya? Macam-macam. Kita buka namanya buku jurnal. Tahap perkembangan dia, ada kemajuan atau malah makin menurun. Ketika dia makin menurun, sebabnya apa? Solusinya bagaimana? Ya kan kalau kita betul-betul memikirkan peserta dididik. Terus apa yang dilakukan pendidik jika beberapa pendidik tidak belajar? Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Banyak peserta didik tidak belajar nih. Ada yang putus sekolah, ada yang apa? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, yang saya sampaikan, maaf bukan menggurui, bukan. Kalau tidak saya kebetulan yang praktik belajar dari Bapak pengawas, karena saya kok terlalu pasti itu merasa zolim juga. Karena namanya ini, saya jujur saja, saya memvalidasi kawan-kawan. Mungkin kalau saya yang ngomong itu saja, nanti bisa divalidasi sama teman-teman. Selama ini waktu bertanya, itu otomatis. Kawan-kawan kayak otomatis. Nggak mau aja nyanyi-nyanyi, tapi itu Pak, ini saya kelas. Nanti bilang, oh kejamnya ini bukan kejam. Kita kan coba ingin belajar sama-sama yuk. Pak Marasut, kita kan, saya otomatis kan kejam kayak gitu. Semua. Masa saya enggak sama saya mau debat adalah yang menurut pasti lah dan saya mau sama-sama kan kawan-kawan. Jadi itu mau kepada Pak. Jadi saya tentang aktivasi komunitas belajar jadi sampaikan maunya kepada teman-teman kepada Bapak Kepala mungkin ada tambahan atau apa. Maaf ketika ada kata saya hanya beliau saja. Sekali lagi semuanya kita hanya satu Bapak Ibu kita saling berbagi. Oke? Iya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Pak Mas Ari. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita saksikan presentasi dari khususnya materi yang dipresentasikan tentang Kombel komunitas belajar. Nah, namun sebelum kita memberi komentar sesuai dengan apa yang ditulis tadi, itu alangkah baiknya Pak Matsari bisa merefleksi diri. Apa sih sebenarnya kekurangan saya atau kelebihan yang saya tampilkan, atau yang apakah tadi sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang
di BMM yang diminta untuk dipresentasikan? Saya merasa yang sudah baik saya tulis Pak, ya. Yang merasa sudah baik, saya coba menampilkan apa itu aktivasi, bagaimana itu aktivasi pembeli sekolah. Itu saya ngambil referensi langsung dari teman-teman dari komunitas guru penggerak, sekaligus juga ngambil referensi dari berbagai macam dari Kemdikbud itu apa sih itu boleh belajar. Sehingga apa yang saya sampaikan itu bukan buah dari pemikiran saya, tapi itu sudah berdasarkan artikel-artikel yang saya baca tentang apa itu komunitas belajar. Pengamatan saya dari Bapak Antasari Sekolah dalam kelas startup, saya pikir itu bagus dan mungkin saya tidak bisa mengguna. Mungkin hanya bisa ditambah dengan rute yang lebih menarik. Hanya saya memberikan masukan, mungkin di sini hanya mungkin karena tadi Bapak mungkin karena kita juga terkait waktu ya Pak ya, jadi nggak ada aplikasi doanya. Bapak ngomong tadi tidak ada misalnya video, tanya ini lah. Nah, seperti itu saja Bapak. Yang lainnya sudah baik. Terima kasih Bapak. Menurut kami juga sudah cukup baik ya, cukup baik. Hanya mungkin di dalam pelaksanaan ini kan kinerja kepala sekolah atau penyampaian itu sepertinya dikhususkan untuk apa namanya untuk kurikulum merdeka. Sebaiknya kalau untuk kinerja kepala sekolah itu mencakup keseluruhan, berarti dia harus mencakup juga bersifat umum ya, bersifat umumnya yang diperlukan. Karena ini sifatnya kepemimpinan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu pengawas kepala sekolah yang telah memberi kesempatan saya untuk memberikan pendapat kepala sekolah saya sendiri ya, terutama Bapak Kak Seri, SPD. Menurut saya di sini bukan cukup, tapi sangat bagus Pak. Ya, dari cara dia menjelaskan, dari dia memaparkan permateri-materinya, ya, permateri-materinya, dan sampai dengan tujuannya itu sangat bagus. Jadi saya sendiri sebagai anak buahnya, sebagai guru juga di sini, masuk Pak, apa yang telah dipaparkan oleh Pak Mas Heri ini bisa untuk kita sendiri, bahkan untuk guru-guru juga untuk supaya apa ya bisa Jadi ini memang perdana untuk di Kuala Mandar. Kita berkesempatan untuk observasi di sekolah SD 16 ini yang pertama. Jadi yang perdana ini kalau menjadi referensi bagi kawan-kawan atau bahan perbaikan untuk sekolah-sekolah lain, mungkin begitu. Pertama kita perlu apresiasi dari kinerja kepala sekolah yang tepat waktu dalam menyampaikan observasinya tepat sesuai dengan jadwalnya. Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati.